Dengan Lancelot, ini yang sangat mengkhawatirkan ketika kita lihat dari draftnya tim Malaysia. Banyak banget Dash, Valentina, Lancelot, Cloud, dan juga Arlott. Mereka semua ketika mereka dive ke dalam, jika ada King's Calling yang ditaruh dari seorang Minsitar dari tim Vietnam, mereka semua akan terlockdown. Balik lagi juga dengan adanya Franco, hero yang bisa membawa member dari tim Malaysia menuju ke arah King's Calling-nya. Double hook meta yang kita udah sempat lihat Momo-chan dengan Minsitar dan juga dari Franco-nya akan terjadi di sini. Dan ingat, kalau Malaysia full dive tanpa tarik ulur, ini akan susah banget. Yes, dan gue lebih suka dengan draft yang dibawakan sama Malaysia sih. Mereka lebih sustain, mereka punya early pressure di sini dengan Valentina, dan bahkan bisa dibilang untuk di area late game mereka juga punya Cloud. Kalau Eric gimana? Setuju sih, kalau dari gue juga ya. Kalau dari Malaysia lebih dinamis bisa dibilang. Cuman ada sedikit threat yang agak susah untuk dilawan. King's Calling itu, ketika mereka dive barengan, mereka harus sangat berhati-hati. Karena mereka bisa langsung di lockdown dengan King's Calling. Dan itu bisa memberikan Vietnam posisi yang lebih baik di dalam team fight-nya untuk memutarbalikkan situasinya. Yes, tapi daripada berlama-lama langsung saja kita melihat masuk ke dalam map gaming kita yang pertama. Yang bisa dibilang ini adalah best of 3 series. Chance besar masih dimiliki oleh kedua belah tim, tapi siapapun yang mengamankan game pertama tentunya akan lebih memberikan chance besar untuk bisa mengamankan 2-0. So ini dia untuk game kita yang pertama, gimana Tiumah dan juga mungkin tadi yang sudah sempat dibahas juga sama Mirko, dimana Ngokbe ini benar-benar memiliki chance yang besar banget, apalagi itu kan bisa dibilang kayak one moment shot kan sebenarnya, dengan adanya satu buah Iron Hook, dengan adanya sebuah Spear Glory juga dari seorang Minsitar. Ini bisa jadi kunci penting untuk Vietnam melakukan inisiasi. Tapi kalau sampai inisiasinya gagal, Malaysia bisa balikin keadaan mereka. Ingat mereka bawa Valentina, ya, mereka bawa Lancelot juga di sini. Apalagi Miko akan bermain lebih agresif, mencoba untuk mengirimkan modelsnya untuk memberikan poke damage ke arah seorang Pawal. Sejauh ini juga masih sesuai banget sama ekspektasi kita yang kita udah bahas dengan playstyle dari kedua timnya ya. Untuk tim Malaysia, mid control menjadi prio mereka untuk menggunakan mid control ini menuju ke arah atas. Tapi Hani sudah sedikit sekarat di sini, tapi cuman ada neutral objective controlnya di mana Little Wanderer akan diamankan oleh Malaysia. Satu hal yang gue mau bahas di sini sebenarnya Momo-chan, di mana untuk Fafau dia memilih untuk menuju ke arah Purify, bukan sprint ketika menggunakan Cloud di match kali ini ya. Beneran memberikan respect kepada double hook strategi yang udah diamankan oleh tim Vietnam. Jadi untuk tim Vietnam dengan adanya Purify lagi yang udah ditaruh di sini akan tambah susah lagi sih untuk mencari target yang optimal di dalam beberapa skirmish dan pick off composition mereka. Ya bisa dibilang mungkin respect terhadap adanya inisiasi pick off yang bisa dilakukan oleh Tiumah juga dengan Iron Hook cukup sangat amat menyeramkan. Namun pergerakan kali ini kita sudah lihat menuju ke area turtle yang pertama di 2 menit kita yang pertama. Ini dia Anastasia sudah mulai bersiap dengan tim fight yang mungkin bisa aja dibuka oleh seorang Mi. Sementara kali ini Bani akan melakukan eksekusi terlebih dahulu dan Wild Chase yang begitu baik. Dan Mi akan menjadi first blood, korban pertama untuk Malaysia. Sementara masih mau lebih, kali ini Ngobe bakal coba untuk menahan namun dia sendirian tidak akan bisa. Dan Anastasia akan menjadi salah satu pemain yang memiliki retry yang terbaik tentunya. Mengamankan turtle pertama untuk tim Malaysia. Lebih dinamis yang tadi kita bahas juga ketika kita lihat talent prediction kita berdua ke arah Malaysia. Kenapa? Karena dari draftnya itu yang kita bahas. Oke, memang semua dari Dashnya sangat berhati-hati melawan King's Calling. Tapi di sini udah ada sedikit engage lagi, di mana orange buff-nya masih bisa diamankan oleh Mi. Tapi dari kedua tim masih bisa disengage saja. Balik lagi ke dalam poinnya ya, di mana untuk tim Malaysia mereka bisa mainnya tarik ulur. Mereka juga memiliki mid control dan juga match up yang lebih baik di arah XP lane yang bisa membantu mereka ketika menuju ke arah neutral objective control. Yang tentunya tadi kita udah sempat lihat ya, di arah turtle-nya mereka langsung bisa engage ke arah Mi tanpa ada bantuan sama sekali. Ngokbe sedikit telat dan sekarang Malaysia bisa kontrol mapnya full. Tiumah tidak bisa kemana-mana, tertahan dengan adanya satu buah barrier dari seorang Arya, bahkan dengan damage yang diberikan sama Hani. Ini mungkin belum terlalu all out juga dari Malaysia, mereka hanya memberikan poke damage saja, mengingat juga ada pergerakan dari seorang Miko dengan Melisanya yang begitu cukup menyeramkan, dengan models yang bisa dibilang dilemparkan dengan cukup free dari seorang Miko. Kalau pemain-pemain dari Malaysia terlalu berfokus untuk menumbangkan Tiumah, kemungkinan besar Miko bisa mencuri setidaknya satu pemain dari Malaysia. Namun tadi yang udah kita bahas, Rick, dimana sebenarnya Bani ini selalu menjadi pemain yang cukup berani menurut gue ya. Dari kemarin gue nonton, gue merasa kayak Bani ini menjadi salah satu ujung tombak juga untuk tim Malaysia dalam melakukan
melakukan eksekusi. Tapi kali ini Miku sudah mulai di zoning dan lihat Arcane Shade-nya sudah mulai connect. Dari seorang Hani, Terrified Effect ke arah seorang Miku dan bahkan dari Valve hanya akan membersihkan lane begitu saja karena target mereka adalah bermain objektif secepat mungkin, memberikan banyak banget gold tabungan untuk seorang Valve. Transisinya dari Malaysia yang sangat baik sih di arah early game-nya, di mana mereka memberikan pressure yang sangat besar ke arah XP lane-nya, di mana udah ada dive lagi yang terjadi. Miku terpaksa untuk mundur, bahkan Arya seorang roamer bisa memukul mundur, dan untuk sekarang Vavau masih bisa free farming dengan sangat baik melawan Melissa, dan bahkan neutral objective control-nya juga masih dipegang oleh Malaysia. Dengan 2000 gold lead ini, mereka tentunya bisa langsung menggunakan map pressure-nya untuk invade terus-menerus, Momochan. Ini map control yang bagus banget dari Malaysia. Mereka pegang hampir semua landingnya. Bisa dibilang mungkin mid yang akan dilepas begitu saja karena lihat rotasi agresif yang dilakukan oleh roamernya. Sementara di sisi lain, Tiuma akan tumbang di tangan seorang Hani. Dan dengan satu buah reward manipulation dibuka oleh seorang Daisy, ini hanya membuang ultimate saja karena pemain-pemain dari Malaysia mereka tahu mereka nggak mau sebenarnya ngajak tim fight dengan pemain-pemain dari Vietnam karena Vietnam pun memiliki chance yang besar. Mereka bawa Eve di sini, mereka bahkan bawa Miku yang bisa dibilang dengan lagi-lagi eksekusi yang harusnya bisa dilakukan oleh Tiuma dengan satu buah Iron Hook dengan combo dari seorang Daisy dengan satu buah reward manipulation yang itu possible, kemungkinan besar bisa terjadi dari Vietnam. Tapi kalau kita ngeliat di area atas, kali ini Vietnam mereka mencoba untuk mendapatkan trade begitu saja, taman Arya akan tumbang dan tiga pemain di area atas ini sampai harus pakai 3 pemain loh untuk numbangin satu roamer doang. Iya, kalau kita lihat dari map pressure-nya tentunya nggak terlalu worth it ya, karena pertukarannya cuma karena roamer, di mana Vavau juga dengan Cloud-nya sangat mobile, bahkan masih ada Purify yang masih belum digunakan sama sekali. Jadi merupakan salah satu weak laner yang beneran baik banget. Dimana di sini dia bisa terus-menerus melakukan defense-nya saja dengan Battle Mirror Image yang ditaruh ke belakang. Tidak ada hard CC dari Vietnam selain dari double hook mereka. Tapi Arya Cancel mulai dibuka kali ini dan bahkan satu buah wall charge connect ada 2 pemain. Dia balikin keadaannya kali ini oleh pemain-pemain dari Malaysia. Namun Vietnam mereka tidak akan memaksakan keadaan. Mereka tahu dengan adanya potensi dari Valve bisa masuk dengan satu buah Battle Mirror Image dan juga Blazing Duet. Mereka memilih untuk mundur. Respect terhadap tim Malaysia dan bahkan lihat semua objektif turretnya digunduli sama Vavau. Gue sampai penasaran ini sampai berapa gold yang udah didapetin sama Vavau tanpa ada perlawanan yang dilakukan sama Vietnam. Padahal mereka bawa Melissa. Yang di awal mungkin dengan bisa dibilang poke damage-nya ini, poke possibility-nya itu cukup besar untuk seorang Miku. Vavau bisa dibilang dari rotasinya sangat pinter sih. Bener-bener ini pinter banget dari Cloud-nya. Dari awal ketika Malaysia meninggalkan mid lane-nya selalu diamankan oleh Vavau menggunakan Blazing Duet-nya. Dan bahkan dia di arah early game yang melawan Melissa langsung menuju ke arah Steel Leg Plates. Jadi itu udah merupakan salah satu lane yang susah banget untuk Miku melakukan apapun. Mau dia coba untuk trading juga, tentunya akan kalah melawan Cloud-nya. Oke, dan kali ini lihat dari area performance sudah mulai dirusumi, terjebak di area depan. Memang wall charge yang baik dari seorang Arya. Mencoba untuk menghalang 2 pemain dan bahkan satu buah barrier yang menutup jalan dari seorang Miku. Tapi kali ini bakal coba dia balikin keadaannya oleh pemain dari Vietnam. Hani tumpang di area depan, 2 pemain dari Malaysia berhasil dirontokkan begitu saja. Dan bahkan pemain-pemain dari Vietnam mereka memaksimalkan satu buah barrier yang sebenarnya itu bisa nahan seorang Miku. Tapi Miku terlalu free hit di area belakang dan bahkan dari Baninya pun tidak sempat untuk menolong pemain-pemain yang akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Vietnam. Yes, dan apa yang kita bahas tadi di dalam draftnya, Momochan, di mana Vietnam, dari dinamis dan cara main mereka untuk mapnya tentunya akan kalah di arah early game. Tapi ketika Vietnam bisa memaksakan Malaysia untuk engage, untuk dive ke arah King's Calling mereka akan memiliki posisi yang lebih baik untuk team fight. Dan itu yang terjadi. Anastasia, bahkan Bunny juga yang sudah mendapatkan combo yang sangat baik tidak bisa melakukan dash follow up-nya. Nggak ada damage dari Vengeance juga yang di cancel di arah King's Calling-nya. Dan balik lagi di sini. Tiuma dengan Iron Hook yang sangat aman poin, tapi Bunny kali ini mencoba untuk bertahan di area depan. Namun tidak bisa 4 pemain dari Vietnam, 5 bahkan. Ini benar-benar meruru-lantakan pemain-pemain dari Malaysia. Tapi Arya tidak akan diam begitu saja. Lihat masuk kali ini dengan satu buah pencurian sangat amat baik dari seorang Anastasia dan dibalikin keadaannya. 4 pemain, 3 bahkan tumbang kali ini bersama dengan seorang Miku. Menjadi double kill yang diamankan oleh Vavau, triple kill untuk Hani dan wipe out didapatkan oleh tim Malaysia. Dan bahkan kali ini Malaysia mereka punya chance yang besar untuk melakukan endgame secepat mungkin. Karena lihat laning-nya udah benar-benar di-push dari area mid dan bahkan sampai dari area atasnya. Dan bahkan lihat satu buah inisiasi yang sangat amat baik
dengan satu buah Vulture juga dari Arya, itu langsung di follow up dengan adanya Anastasia dengan satu buah Puncture dan juga dengan satu buah Phantom Execution. Tapi sepertinya Anastasia terlalu terburu-buru untuk melakukan endgame karena dia tidak menyadari kalau Vietnam sudah kembali ke dalam lane of down. Yes, overcommit ya bisa dibilang dari kedua tim sebenarnya. Dari Vietnam juga yang udah menggunakan Bloody Hunt dan King's Calling di awal pertempuran tadi. Tapi masih memaksakan team fight-nya ketika udah nggak ada resource. Di mana Malaysia bisa langsung full punish saja menggunakan wild charge yang sangat baik dari Arya. Dan follow up damage dari Fafau. Dan mereka masih menuju ke arah lebih. Arya dengan satu buah wild charge mencoba untuk menyelamatkan hidup dari seorang Fafau. Kali ini Mia akan tumbang di area depan. Sementara masih mau lebih. Hani mulai membantu dengan satu buah Arcane Shot. Namun satu buah Blazing Duel mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari Vietnam, namun ternyata triple kill dibalaskan oleh seorang Miku. Vietnam mereka masih memiliki sedikit harapan untuk mengembalikan keadaan meskipun mereka sudah tidak memiliki turret di area midnya. Tapi Lord Moment ini punya chance yang besar sebenarnya untuk tim Malaysia setidaknya akan menunggu pemain-pemain dari Malaysia untuk mereverse kembali karena mereka dari Vietnam mereka nggak punya satu buah pemain yang memiliki retribution. Jadi mau nggak mau dengan team fight yang sebenarnya udah bagus banget. Iron Hook dan bahkan ini kedua romer menurut aku udah keren banget. Iya. Arya nahan dengan satu buah wild charge. Fafau sempat terjepit di area depan karena lagi-lagi King's Calling dari seorang B ini benar-benar menyebalkan banget. Dan itu jadi salah satu problem sebenarnya untuk seorang Fafau karena ketika dia terjebak di sana, udah pasti dia nggak akan bisa kabur dengan cukup mudah. Udah well played banget sih sebenarnya dari tim Vietnam yang bisa memaksakan team fight karena Anastasia yang masih respawn. Tapi mereka tidak berhasil untuk menuju ke arah Lordnya tadi. Dan mereka sekarang harus fight lagi. Gak ada Iron Hook, namun kali ini lihat sangat amat baik dari seorang Arya dengan satu buah wild charge-nya. Namun dibalikin keadaannya, Fafau dengan satu buah Blazing 2, tapi di sisi lain Ngobe akan tumbang. Dan bahkan dengan adanya satu potensi ke arah seorang Miku, namun Miku bakal coba mundur terlebih dahulu. Arya akan coba untuk membalikan keadaan kali ini dengan satu buah Remote Manipulation yang dibuka begitu saja dari seorang Hani. Mengcopy ke arah seorang Daisy, sementara Anastasia akan bermain secara objektif. Namun kali ini Miku peka akan hal tersebut sehingga pemain-pemain dari Vietnam mereka tidak akan melanjutkan team fight-nya di area Lord dan mungkin memberikan kesempatan kepada Malaysia untuk mengamankan Lord mereka yang pertama. Iya, kalau kita lihat dari itemization tadi juga ya, Miku baru saja bisa build ke arah Golden Staff-nya. Di menit yang ke-11 tentunya ini merupakan salah satu momen yang bisa dibilang agak terlalu telat sih. Karena mereka udah kehilangan kebanyakan structure mereka di early game yang memberikan Malaysia sebanyak ini map pressure-nya untuk main ke arah backline-nya. Dan bahkan dari Cloud-nya, Fafau yang sudah mengamankan ke arah Wind of Nature. Jadi bahkan kalau Miku menggunakan Inspire dengan full damage item yang udah diamankan juga dengan Corrosion Side dan trio DPS damage item yang udah diamankan tentunya masih belum cukup sih. Dimana Vietnam lagi dan lagi harus banget team fight di dalam King's Calling. Ketika mereka bisa memaksakan Malaysia menuju ke arah King's Calling mereka di mana semuanya terlockdown dan Miku bisa free hit bersama dengan Daisy yang slow mereka semua dengan utility dengan adanya Ice Queen One yang sudah dibuild, itu di mana win condition Vietnam berada. Di mana untuk tim Malaysia mereka harus coba untuk menyerang dari beberapa angle, coba untuk baiting mereka dan baiting resource mereka keluar untuk mendapatkan team fight yang sangat sempurna. Oke, tapi kali ini lihat Lord yang sudah diamankan oleh Malaysia sudah mulai menggiring kawanan-kawanan dari pemain-pemain Malaysia untuk masuk ke area base dari Vietnam. Sementara bakal coba untuk menunggu terlebih dahulu inisiasi yang bisa aja dibuka oleh pemain-pemain dari Vietnam dengan adanya satu buah Iron Hook dari Tiuma. Malaysia tidak akan bermain dengan gegabah, mereka bakal bermain lebih safe, mereka bakal coba untuk menunggu terlebih dahulu, apalagi Arya. Kita tahu sebagai Grok di sini memiliki power of nature yang bisa digunakan sebagai anti-CC yang dimiliki oleh Tiuma. Sementara Fafau harus berhati-hati dengan positioningnya. Karena kali ini bakal coba ditarik begitu saja dan Arya terjebak di area depan. Bloody hanya connect namun Arya tidak akan bisa kabur kemana-mana. Immortality pecah, Fafau mencoba untuk membantu tapi lihat lagi King's Calling yang sangat menyebalkan. Miku memang tumbang di tangan Hani, tapi di sisi belakang lihat ada satu pemain yang mencoba untuk melumat pemain-pemain dari Malaysia. Namun ternyata Mi masih mencoba untuk bertahan, masih memberikan sedikit harapan untuk Vietnam mempertahankan game mereka yang pertama. Fafau mau nggak mau dia harus ngelepas Blazing Duet di situ, karena posisinya Arya udah ketarik dengan satu buah Iron Hook. Dan itu yang sebenarnya bisa menjadi pembeda untuk Vietnam. Dengan satu buah Iron Hook yang mungkin, lagi-lagi setiap Iron Hook-nya kena pasti langsung akan ada beladihan. Mau siapapun yang kena. Karena Vietnam setidaknya mereka mau mencari satu inisiasi yang bisa ngebalikin keadaannya untuk Vietnam.
Bisa dibilang terlalu cepat gak sih mereka coba untuk mencari end game-nya. Dimana tadi udah mereka bisa berhasil mendapatkan 2 base turret yang udah sangat worth it ya. Bahkan juga base turret yang terakhir di arah bawah sudah sangat sekarat, beberapa hit lagi. Mereka bisa menunggu ulang, tapi untuk tim Malaysia mungkin mereka tadi sedikit overcommit sih. Dimana mereka coba untuk end game-nya dan akhirnya bisa langsung dipunish. Ingat, dari tim Vietnam yang memiliki pick off composition yang lumayan baik ya. Udah ada double hook strategi dimana Tiuma membuka map-nya tapi bakal di poke down. Tapi kali ini Mimi bakal coba untuk memberikan sedikit backup di area depan. Wall charge yang mengenai 3 pemain dan Hani mencoba untuk follow up. Lihat posisi dari Vava begitu bebas. Tapi Daisy kali ini bakal coba untuk memberikan backup ke arah pemain-pemain dari Vietnam yang malah lagi di luar. Tapi sisi lain, Anastasia akan berfokus terlebih dahulu terhadap turretnya dan memaksakan dari seorang Daisy tidak bisa pulang. Bakal coba ditahan begitu saja dan Malaysia mereka akan menyelesaikan game ini secepat mungkin karena Daisy tentunya tidak akan bisa pulang dan bahkan di wipe out kembali oleh pemain-pemain dari Malaysia dan 1-0 diamankan oleh tim Malaysia. Balik lagi, mereka berhasil untuk nge-split Vietnam di mana mereka sangat-sangat bingung ya bisa dibilang tadi itu untuk final team fight-nya. Karena dari Vietnam banyak yang udah menuju ke arah team fight-nya dengan Tiuma yang sudah tertangkap. Tapi dari Mokbe yang menggunakan minsitarnya terpaksa untuk lihat terus ke arah base yang terbuka. Dan akhirnya mengeluarkan King's Calling-nya dengan sangat telat. Itu yang memberikan Malaysia kemenangan walaupun di dalam situasi team fight-nya 4 lawan 5. Anastasia dari awal team fight terakhir